Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini kita berada di daerah Kalideres, tepatnya di nggak jauh ya, Peta Selatan ya. Peta Barat. Peta Barat, iya Peta Barat. Nah, ini kita di Saung Lesehan, Saung Alit. Saung Alit namanya ya. Ini rumah makan milik salah satu alumni UMB, Oh, iya. yaitu Bang Rohandi ini ya. Nah, insya Allah kita akan tanya-tanya beliau ini gimana ceritanya bisa jadi pengusaha rumah makan Lesehan ya. Dan kita akan nostalgia tentang mahasiswa, pergerakan mahasiswa khususnya beliau saat itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, pertanyaan-pertanyaan, sharing, kita mau infoin dulu nih, tanggal 12 Agustus hari Sabtu besok ya, itu ada reuni alumni Mercubuana, betul nggak Bang? Iya. Jadi alumni Mercubuana ada bikin acara semacam sharing ya, berbagi mungkin kisah-kisah sukses lah kayak gitu. Tanggal 12 harusnya Sabtu pekan lalu, tanggal 5 kemarin ya. waktu kemarin cuma ada acara. Ya buat teman-teman IKA Buana boleh hadir di acara itu, acaranya menarik. Selain itu juga ada kontak berbagi kepada sesama alumni yang kurang mampu. Ada jejaring bisnis juga ya, jejaring Bang, bisnis. Kemudian yang menarik juga ada mendapatkan kartu anggota yang bisa punya fungsi tol, kemudian pembayaran dan segala macamnya. Keren, ada logo IKA Buananya. Ditunggu saya alumni Mercubuana. Ini gimana muncul ide Lesehan di tengah perkotaan? Umumnya kan Lesehan di pinggir-pinggir kota gitu ya. Gimana ceritanya nih? Ya sebenarnya sih belum jadi ide bisnis awalnya. Awalnya itu hanya berpikir untuk bisa ngumpul-ngumpul keluarga. Karena kalau pas keluarga kumpul banyak itu tempatnya susah, Mas Hari. Tapi memang Bang Rohandi asli pribumi sini ya? Saya tinggal di sini sejak tahun 76. Betawi asli gitu ya? Ya, tapi kagak diaku sama orang Betawi. Bisa begitu ya? Karena kita turunan Jawa. Oh iya, istri ya? Istri juga besar di Jakarta, cuma turunannya juga dari Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi anak saya itu turunan Timur Tengah. Nah itu kalau hubungannya dengan Masjid Almarhumah itu yang pinggir jalan tuh apa tuh? Kalau yang di sana tempat tinggal sekarang saya. Di sini tempat kalau kita kongko-kongko. Apa keluarga besar juga Almarhumah? Keluarga besar. Almarhumah itu masjid pertama di Rawalele namanya, Rawalele. Dia menampung jemaah dari RW 7 Kalideres, RW 7 Pegadungan. Gitu. Iya cukup besar juga ya pinggir jalan ya. Besar. Ternyata masih keluarga besar Bang Rohandi ya. Nah ini lanjutin Bang, itu gimana tadi dari hobi istri apa gimana berarti ya? Jadi awalnya kan Allah kasih tempat, kita bingung karena kan kondisinya COVID. Mau dijadiin rumah-rumah petak disewakan gitu, kontrakan atau kos-kosan. Saat itu kondisi ekonomi nggak bagus. Berarti 2021 ya? 2021. Ya 2021. Akhirnya adalah kita pakai buat kumpul-kumpul keluarga aja. Tercetuslah ide seperti yang sekarang ada ini. Nah kemudian setelah ide itu membangun ini, istri mulai ini coba-coba formula. Sambil kita diskusi mencari ide bisnis yang bisa kita lakukan pasca pensiun. Oke, masa tua. Masa tua. Oke, gitu. mantap.
Padahal ngajar juga sebenarnya ide untuk masa tua juga. Oke. Nah, karena kondisi pandemi ngajarnya di stop. Oke. Terakhir ngajar dosen di mana? Di Mercu Buana Mercu Buana masih, juga masih ya. Oh, iya, masih iya, aktif, Masya Allah. cuma dinonaktifkan. Nanti dipanggil lagi ya. Lagi kalau jumlah mahasiswanya udah naik. Insya Allah. Nah, terus coba-coba resep muncul ide bisnis untuk bikin nasi liwet. Karena kan nasi liwet didapetin itu hanya di keluarga. Kemudian kalau di resto itu dia nggak jadi menu andalan setiap rumah makan. Kecuali daerah Sunda sana ya, Jawa Barat. Ya, kalau di DKI ini kalau nyari nasi uduk, nasi goreng, pecel lele, itu semua hampir semua ada. Banyak. Bahkan jarak 50-100 meter udah ada yang dagang lagi, tapi yang dagang nasi liwet nggak ada. Coba-coba formulasi, ya testernya dari saya terus yang makan. Sampai udah ada kecocokan, kita berani untuk opening. Openingnya itu Juli 2022. Jadi modelnya ini sahabat sepertinya reservasi ya. Ya. Jadi sesuai dengan pesanan orang punya hajat gitu ya. Ya. Awalnya pesanan dari teman ke teman, kemudian makan di tempat, kemudian iklan gratis. Mulut ke mulut itu mulut ya? ke mulut gitu. MLM ya? MLM. Di mulut ke mulut. Ya, beberapa berjalan cukuplah untuk bisa menambah income. Jadi di tengah kondisi COVID kemarin kan. Jadi tadi yang reservasi dari mana tadi barusan? Tadi dari alumni SMA 84 angkatan 93. 93 ya. Kalideres ya, masih ya Kalideres ya. Ya, SMA-nya di Kalideres, cuma yang tinggal lumayan jauh-jauh, ada yang di Tangerang, ada yang di Pondok Pinang, ada yang di Grogol, di Cipondoh, ya jauh-jauh teman-teman gitu. Jadi sebenarnya yang dirasakan oleh konsumen kan pasti ada testimoni ya. Iya. Itu pembedanya dengan rumah makan lain apa Bang? Kita beda di nasinya, nasi liwetnya khusus. Ada banyak campuran rempah-rempah lah, tradisionalnya dapat. Jadi begitu udah makan nasinya saja nggak perlu pakai lauk, sebenarnya cukup bisa. Nah, sehingga itu satu. Yang kedua, kita semua bahan fresh. Jadi kalau hari ini kita hari ini contohnya reservasi, pagi harinya tuh kita sudah belanja untuk nyari bahan-bahan yang semuanya fresh. Yang kedua, sambelnya kita tuh nggak pakai terasi, tapi jos, lebih gitu. Pedasnya gitu ya. Pedasnya dapat, tapi nggak ada terasi, nggak ada bawang, cuma cabe sama tomat. Nerima ini pesanan box-box itu kalau Ya, terima. Kemudian yang khas lagi di sini itu tehnya. Karena tehnya itu teh racikan. Di sini juga dikenal dengan teh alitnya. Teh alit itu racikan beberapa teh konsepnya. Waskitel ya, wangi, manis, legi, kental. Itu racikan Jawa berarti. Racikan Jawa. Jadi lebih ke teh Jawa. Itu pokoknya bikin kangen. Beberapa itu yang datang ke sini ya diantaranya dengan karena pertimbangan teh selain nasi liwetnya. Gitu. Jadi ini alumni Mercu Buana atau dosen-dosen udah ada yang nongkrongnya belum? Nah, ada beberapa dosen yang hadir di sini. Ya mereka juga alumni dari Mercu yang jadi dosen di Mercu. Ada beberapa. Ya, nanti teman-teman termasuk ketua KPM Mercu Buana udah pernah berkunjung ke sini sama anaknya Pak Lili. Keluarga ya. Ya, bersama anaknya. Tinggal ininya aja pengurusnya kali ya. Ya, boleh kopdar di sini. Ngobrol-ngobrol, mau raker juga boleh di sini karena ada kamar bisa dipakai buat istirahat. Gitu. Cuman kayaknya ada yang kurang nih, ada ke depan harus ada kopi shopnya nih. Kopi-kopi ini cappuccino
cappuccino, kopi-kopi. Iya. Americano. Americano ya. Cristiano Ronaldo. Oke Bang, kita akan bahas ini Bang tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Mercu Buana nih Bang. Nah, kita tahu kan kita yang generasi juniornya agak stuck ya info-info itu, sejarah itu. Nah, Bang ini salah satu sumbernya yang insya Allah bisa terpercaya. Dulu itu kan ada sebelum presiden mahasiswa itu senat ya Bang ya? Ya, senat. Senat ya. Nah itu bisa dijelasin Bang, senat pertama itu siapa? Terus Abang katanya senat yang ketiga gitu ya. Terus sampai dengan Abang termasuk pelopor yang mempelopori membidani presiden BEM gitu di Mercu Buana. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Kalau tentang pergerakan mahasiswa dulu ya. Secara umum mahasiswa Mercu Buana itu ketika masuk di kampus sudah ada aturan. Jadi anak Mercu Buana itu anak-anak yang pembelajaran organisasinya itu lebih dipengaruhi oleh senior dalam membina mereka. Jadi lebih ya wajar pembinaan organisasi secara umumnya lah, mau di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Nah sejak masuk tahun 98 itu. Abang masuk dulu tahun berapa? 94. 94. Ya. Saya 94. Waktu itu ketua senatnya Bang Hairul Ritonga kalau nggak salah. Ketua senat ke? Nggak paham saya. Jadi kalau lebih pas saya bukan senat ketiga, tapi saya adalah ketua senat terakhir. Karena setelah saya ada Bang Omen, kemudian ada Bang Maman Fatur Rahman. Nah di atas Bang Maman itu antara Bang Hairul Ritonga atau yang lain saya lupa. Karena saya dulu di Fakultas Ekonomi, ketemunya senior yang saya tahu banget tuh Bang Hairul Ritonga. Dia matang kalau secara leadership, communication skillnya bagus. Bang Hairul. Maman juga bagus, semuanya bagus. Nah terus mulai melek tentang pergerakan mahasiswa, artinya kan punya kontribusi tidak hanya ke dalam tapi juga kontribusi keluar. Ada sense sosialnya, sense kenegaraan, nasionalisme, kebangsaannya itu muncul. Itu di masanya Bang Abdurrahman, Bang Omen dikenalnya. Tahun berapa itu? Itu tahun 97 98. Karena memang 98 nggak bisa dihindari bahwa terjadi pencerahan ya leadership kepemimpinan di kampus, khususnya Mercu Buana. Jadi teman-teman yang tadinya hanya berputar di seputaran kampus mulai berpikir nasional, mulai berpikir kebangsaan, mulai berpikir tentang nasib rakyat, sosial dan politik kekinian pada saat itu yang tidak bisa dihindari. Sehingga juga mendorong kepemimpinan di masa itu menjadi figur dalam kepemimpinan politik di kampus. Tadinya sih biasa-biasa aja, ketua senat itu sesuatu yang biasa. Tapi di 98-99 ketua senat itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat mahasiswa. Karena arah politik kampus itu akan dibawa kemana ya ditentukan oleh senatnya pada saat itu. Nah, pas rame-ramenya itu penembakan oleh aparat tuh kampus Mercu Buana. Yang mereka cari apa sih sebenarnya aparat tuh? Ini sebenarnya kondisinya gimana? Mercu Buana itu kedua setelah Jayabaya. Mercu Buana itu 5 Mei, kemudian Trisakti itu 11 atau 12 Mei. Artinya sebenarnya lebih dulu Mercu, cuman publish aja ya. Cuma terpublish karena memang setiap aksi-aksi mimbar bebas kampus di dalam itu selalu mengundang banyak masyarakat yang kaget, ada apa nih ramai besar. Kemudian wartawan juga banyak hadir. Nah saat itu
sebenarnya teman-teman ada ingin keluar ke gedung DPR, tapi sempat dihadang di depan kampus. Tetapi bahwa di setiap peristiwa itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangi peristiwa. Yang menarik itu sebenarnya apa latar belakangnya, dan nggak semuanya banyak yang tahu. Versi abang? Nah, Versi abang? ada. Karena kita kan di Senat juga punya sumber intelijen. Oh gitu. Sedikit lah, spill sedikit lah. Iya. Ya, nggak perlu juga. Karena nanti ini jadi dokumen negara. Tetapi bentuk tanggung jawab teman-teman terhadap korban itu luar biasa. PR3 kita Pak Abdul Fattah itu sudah pakai safari saja masih ditembak. Padahal dia kasih menghalau dia damai meminta agar jangan ada tembaknya. Jadi security Pak Ali. Dia kena ya. Banyak. Kemudian Pak Rektor bersama dengan saya saat itu kena gas air mata. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Cuma memang setelah kejadian itu mahasiswa mulai berpikir secara umum kok begini gitu. Nah, sehingga teman-teman yang tadinya kurang begitu simpatik dengan teman-teman yang mimbar bebas itu sudah mulai ada gerak, sehingga aksi-aksi mahasiswa Mercu Buana makin masif gitu, karena dilihat ada gila ya digiliin kira-kira gitu. Sense-nya terganggu sehingga akhirnya ikut mensupport. Nah, tadi saya tertarik apa yang terjadi setelah pasca reformasi di gerakan mahasiswa khususnya Mercu Buana, polarisasi ya. Gimana tuh Bang tadi? Ya, sebenarnya pasca reformasi ini kan agenda utamanya udah selesai. Nah, gimana caranya berpikir mahasiswa itu kembali belajar, studi, memikirkan, menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya, menyelesaikan kembali ke kampus. Maka pada saat itu muncul Kemendikbud kalau nggak salah nomor 151 atau 150 saya lupa, tentang organisasi kemahasiswaan kampus itu dikembalikan kepada kampus masing-masing. Nah, setelah itu baru ada pertemuan nasional, kongres, bicara tentang student government. Jadi, Anda melihat bahwa itu belum BEM, masih senat ya. Jadi yang hadir semua rata-rata ketua senat, sampai kemudian kongres kedua juga ya tentang student government. Jadi kita mahasiswa sudah mulai mengkaji, memisahkan antara atrias politikanya di jalan, memisahkan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menjadi miniatur kecil pengelolaan organisasi kampus seperti pengelolaan negara. Ya, ada pemisahan antara eksekutif dan legislatif. Kalau selama ini kan Senat menjalankan peran eksekutif juga. Senat jalanin program kerja, harusnya kan Senat melahirkan produk-produk policy, produk-produk kebijakan. Itu di tahun abang saja. Itu di tahun kita. Tetapi di tahun itu juga pemerintah belum berhasil mengembalikan mahasiswa ke kampus. Di antaranya masih ada aksi-aksi di sidang istimewa, kemudian aksi-aksi mengkritisi tentang apa sih yang sebenarnya yang menjadi tuntutan reformasi itu apa sih? Sehingga kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang apa visi reformasi itu menjadi bahan-bahan kita setelah pasca pasca turunnya Soeharto. Nah, itu diantaranya yang kemudian didorong beberapa teman untuk membuat deklarasi Ciganjur, ada deklarasi visi reformasi yang itu digagas oleh lembaga-lembaga formal kampus. Dan terbentuklah tadi salah satunya
presiden. Nah, di Mercubuana akhirnya saya adalah ketua senat terakhir. Saat itu kita melakukan, ujungnya adalah kita melakukan musyawarah besar Mubes Mercubuana dengan didahului oleh membentuk Badan Pekerja Istimewa. Produk yang dihasilkan dari Badan Pekerja Istimewa itu adalah melahirkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, GBHP, dan garis besar haluan program kerja di Universitas Mercubuana. Nah, di situ sudah mulai digagas tentang pemisahan antara senat dengan eksekutif, legislatif dengan eksekutif bisa. Nah, sempat juga ada beberapa yang nggak terima tentang itu, tapi kita melalui pendekatan baik formal maupun non formal akhirnya disepakati. Ada kongres ya, kongres atau mubas waktu itu saya lupa. Jadi itu mengacu juga dengan ini ya, apa namanya, mahasiswa-mahasiswa lain kan? Di universitas lain, di kampus-kampus negeri itu sudah mulai. Ada BEM di UGM, BEM di Undip, BEM di Undip waktu itu masih senat. Ada di UNY, Universitas di Jogja sekarang IKIP, yang dulunya IKIP, kemudian IPB, kemudian IPB, kemudian di swasta juga Trisakti sudah bentuk juga dia dengan nama kepresidenan. Jadi kita juga bentuk. Perlu ada kepercayaan dari semua, kepercayaan kepada organisasi mahasiswa itu perlu ada dari semuanya, dari lembaga mahasiswa tingkat universitas dan fakultasnya, kemudian juga mendapat dukungan dari universitas, pimpinan universitas, karena ada saat itu rektornya siapa? Pak Suharyadi. Karena beliau aktivis mahasiswa, jadi dia mengerti darah juangnya mahasiswa. Jadi buat mereka nggak ada masalah, yang penting tidak overlapping antara jabatan ketua presiden eksekutif di mahasiswa dengan rektor seolah-olah sama, padahal di situ hanya fungsinya adalah fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, fungsi komunikasi, tapi yang sifatnya instruksi tidak. Tapi sebenarnya penggagasan itu harusnya organisasi mahasiswa jadi lebih gagah. Lebih kuat karena pijakan organisasinya, dasarnya, legasinya cukup baik. Karena kan pada saat itu diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk meneruskan. Ya Bang, tadi gambarnya seperti itu. Dan muncullah produk Presiden BEM pertama, itu gimana Bang? Ya, setelah itu kan disepakati ada pemira. Nah, pemira semua calon diberikan kebebasan untuk mendaftar lah ya, semua mahasiswa. Nah, calon yang terpilih waktu itu masalah Indra, presiden BEM pertama. Dulu namanya keluarga KBM Gajah Merah, keluarga besar mahasiswa Gajah Merah, KBMGM. Nama negaranya itu. Presidennya baru. Itu pemilihan tuh, terpilih. Pemilihan. Banyak yang milih saat itu, memang terpilih. Persisnya saya nggak tahu karena saya udah selesai ya. Selesai, tapi cuma penyelenggaranya dari tadi Badan Pekerja tadi, Pak, diketuai sama waktu itu Andi Andi Senat Pertanian. Jadi cukup panjang itu kalau kita akan ngobrol sesi khusus itu Bang. Sesi khusus nanti dengan presiden pertama. Presiden dan MPM pertama. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir Bang, kita udah hampir 20 menitan lebih. Apa yang Abang lihat sekarang nih gerakan mahasiswa nih? Yang ada ya. Gerakan mahasiswa sekarang lebih tidak terlihat ya. Sekarang lebih Ya tahu karena kan
Satu, negara punya tangan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi ya, riset dan pendidikan tinggi itu kan punya produk-produk kurikulum yang mahasiswa itu suka atau enggak harus ngikutin ya, proses kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka, kampus merdeka. Tapi merdeka bukan berarti bebas segala macam, tapi ada di mana ada kebebasan untuk bisa mengenyam pendidikan tidak hanya di satu kampus tapi juga di kampus yang ada pertukaran. Nah, tetapi dulu juga sama begitu, kurikulum, kemudian NKK BKK juga diberlakukan sama mahasiswa. Tapi kan yang namanya mahasiswa itu kan tidak hanya diajarkan tentang keilmuan dia dan profesional di bidang keilmuannya, tetapi juga dibangun nalar kritisnya. Salah satu profil Pancasila itu juga kan ada kreativitas dan inovasi ya. Artinya mahasiswa sekarang yang perlu berkaca juga dengan mahasiswa sebelumnya. Setidaknya dia tidak lupa sejarah bagaimana perjuangan mahasiswa dalam membangun pemerintah yang bersih, yang terbebas dari segala persoalan-persoalan. Kalau dulu KKN disebut korupsi, kolusi, nepotisme. Gaungnya saya belum dengar, tapi kita nggak tahu akan seperti apa pengulangan sejarah itu terjadi di Indonesia ini khususnya. Kalau di Mercu juga nampaknya juga akan berat buat menggerakkan mahasiswa peduli terhadap kondisi yang terjadi di bangsa di negara. Jadi main dulu yang sekarang ya. Saya dulu yang sekarang ya. Tetapi dulu juga sama mempunyai persoalan-persoalan. Sekarang juga ada persoalan, tapi kalau kita dulu ada persoalan mereka bisa respon. Nah, sekarang tanggap ya. Kalau sekarang ya ada itu ya. Jadi ada yang ditakutkan juga ya. Ada yang dikhawatirkan. Kita nggak akan meneruskan ke panjang seperti itu ya. Ya pasti kita silaturahim dengan Bang Rohandi, kita sedikit banyak tahu tentang bagaimana pergerakan dulu mahasiswa, dan lebih tahu lagi nanti kita bisa ngobrol di sini ya di Saung Alit ya. Oke, terima kasih pada sahabat KPM Mercu Buana. Terima kasih pada Bang Rohandi yang sudah menerima kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.